Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu penilai uji kinerja PPG Transformasi 2025, perkenalkan nama saya Intan Nilasari, mahasiswi PPG PAI dalam jabatan batch 2 tahun 2025, program studi Pendidikan Agama Islam di LPTK Unan Said Ali Rahmatullah, Tulungagung dengan NIM 1870213250726. Saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMK Negeri 3 Pacitan dengan judul Meraih Kesuksesan dengan Kompetisi dalam Kebaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, nggih? Nah, seperti biasa kita berdoa mulai dari Al-Fatihah, membaca doa mau belajar, dan nanti kita lantunkan bersama-sama sholawat Nabi. Sholawatnya adalah sholawat nariyah. Coba ketua kelasnya dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Shiratal mustaqim, Shiratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidani ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Dilanjutkan dengan bersolawat Nabi ya. 1, 2, 3. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman nafasim bi'adadi kulli. Ya, amin. Semoga dengan bacaan doa tadi dan kita bersolawat, kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar. Amin ya robbal alamin. Ya anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah ya, jadi jangan lupa kalau setiap pagi hari itu kita berdoa terlebih dahulu ya. Semoga di sini anak-anak semuanya sehat walafiat. Adakah yang tidak masuk hari ini? Ada. Coba Bu Intan absen terlebih dahulu ya. Lanjar Wulandari hadir. Andita Syahputri, Dista, dan yang terakhir Yuanita. Ya, terima kasih. Yang tidak masuk berapa? 1 ya. Yang tidak masuk tadi Raisa. Iya. Raisa kenapa? Sakit ini? Sakit. Semoga saja yang sakit segera sembuh. Semoga bisa mengikuti pembelajaran kita di esok hari ya. Baik, anak-anak, silahkan berdiri terlebih dahulu semuanya. Bintan minta tolong untuk berdiri. Ya. Saya cek kerapian terlebih dahulu ya. Yang kira-kira bajunya masih kurang rapi, silahkan dimasukkan. Ya, bajunya. Kerudungnya yang kurang rapi. Kerudungnya yang kurang rapi ya.
Kalau bisa kalau pakai kerudung itu harus pakai namanya siput biar rapi ya. Kemudian juga silahkan dilihat samping kanan kiri di bawah mungkin ada sampah yang berserakan, silahkan diambil, minta tolong untuk dibuangkan ke tempat sampah ya sekalian. Perwakilan tidak apa-apa. Dah, silahkan duduk kembali. Ya, terima kasih anak-anak, hari ini kalian sudah membiasakan diri untuk menjaga kebersihan dan juga kerapian. Dibiasakan nggih. Nah, karena apa? An-nadzafatu minal iman. Kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Oke. Untuk selanjutnya di minggu kemarin Bu Intan sudah menjelaskan dan kita sudah berdiskusi bersama terkait dengan Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48. Kira-kira Bu Intan mau tanya, kira-kira kalian masih ingat atau tidak terkait tentang hukum bacaan yang terdapat di dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48. Dicoba Intan. Idgham biguna, ya dicoba Bulan. Idgham bilaguna. Selain itu ada apa lagi? Ikhfa ada, idhar ada, iklam dan lain sebagainya, masih banyak lagi ya. Jadi untuk idgham biguna kemarin seperti apa ketentuannya? Apabila ada nun mati atau tanwin an inun bertemu salah satu huruf ya mim wawu. Masih ingat nggih? Nah, jadi hukum bacaan di rumah juga dipelajari, bisa ya, biar kalian membaca Al-Qur'annya benar seperti itu. Kemudian kemarin juga kita sudah membahas isi kandungan dari Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48. Siapa yang masih ingat pesan apa yang terdapat dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48? Angkat tangan. Yang masih ingat siapa? Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48. Nafila. Salah satunya ini kita sebagai manusia diperintahkan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Benar sekali, tepuk tangan buat Nafila ya. Terima kasih Nafila. Jadi di dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48 itu selain menegaskan bahwa Al-Quran itu sebagai penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya, juga menjelaskan dan juga memerintahkan kita untuk berkompetisi dalam kebaikan, berkompetisi bagaimana kita melakukan atau melaksanakan sesuatu hal yang baik untuk bermanfaat bagi orang lain, bermanfaat sebanyak-banyaknya bagi orang lain. Ini masih berhubungan sekali dengan apa yang kita mau pelajari di hari ini. Sebentar. Nah, nih Bu Intan akan jelaskan. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah melalui model pembelajaran discovery learning, peserta didik dapat menganalisis manfaat dari penerapan perilaku kompetisi dalam kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian yang kedua, melalui model pembelajaran berbasis proyek atau namanya PJBL, ya, peserta didik dapat mempresentasikan dan menyajikan paparan tentang kompetisi dalam kebaikan sesuai dengan Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48. Nah, untuk selanjutnya, kegiatan yang kita lakukan hari ini itu apa, Bu? Nah, ini ya, Bu Intan menggunakan pendekatan discovery learning dan project based learning, di mana nanti masing-masing kelompok itu nanti menganalisa, mendiskusikan materi, mencari referensi, lalu menyusun hasilnya dalam bentuk presentasi menarik dengan menggunakan Canva ataupun media yang lain, PPT bisa, PowerPoint, ya. Jadi dibuat semenarik mungkin. Kemudian teknik penilaiannya seperti apa? Nah, ada 3 ya, dan juga nanti yang terakhir ada penilaian produk. Ada penilaian afektif
kognitif sikap, nah melalui observasi selama pembelajaran. Nah, kemudian ada penilaian kognitif, itu nanti ada evaluasi pengetahuan, tes pengetahuan. Kemudian ada penilaian psikomotorik keterampilan, bagaimana kalian nanti unjuk kerja di depan, presentasinya seperti apa. Dan yang terakhir nanti ada penilaian produknya apa ya, hasil dari apa, Canva tadi ya, dari diskusi kalian, kemudian kalian buat Canva untuk dipresentasikan. Paham nggih? Nah, kemudian selanjutnya di sini Bu Intan menampilkan ada 3 gambar. Nah, ya. Yang di sini masih sangat berkaitan sekali dengan kompetisi dalam kebaikan. Kira-kira gambar yang nomor 1 itu pesan yang terdapat dalam gambar ini apa? Angkat tangan. Saya Melviana. Ya, Melviana, silakan. Menurut saya, pesan yang dapat diambil adalah bahwa berlomba dalam kebaikan tidak selalu harus melalui perlombaan formal, tetapi bisa dalam bentuk kepedulian sosial dan saling tolong-menolong memberi manfaat bagi orang lain. Tepuk tangan buat Melviana. Nah, jadi terima kasih. Jadi gambar nomor 1 itu adalah gambar saling berbagi. Berbagi itu adalah bagaimana sikap kita saling peduli dan tolong menolong antar sesama. Kita yakin bahwa kebaikan sekecil apapun itu pasti akan Allah balas dengan kebaikan yang lebih besar. Sesuai dalam surat Al-Zalzalah ayat 7 ya. Famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa melakukan kebaikan seberat zarah pun, ia pasti akan melihat balasannya. Jadi sekecil apapun kita pasti menerima balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian gambar yang ketiga, yang terakhir. Apa pesan yang terdapat dalam gambar nomor 3? Angkat tangan, iya. Bella, silakan. Pesan moral dari gambar adalah bahwa lomba adzan bukan hanya soal menang atau kalah, tapi bagaimana kita belajar mencintai ibadah, percaya diri dan berani menampilkan kemampuan terbaik di depan semua orang. Ya, terima kasih Bella, tepuk tangan. Jadi gambar nomor 3 ini adalah gambar perlombaan adzan ya, lomba adzan, seseorang ikut lomba adzan. Jadi lomba adzan itu memperkuat syiar Islam. Kita bangga atas panggilan Allah. Jadi adzan itu merupakan rasa cinta Allah kepada hambanya. Jadi kalau kita mengikuti nih, salah satunya adzan ini tadi sebagai sarana kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Jadi kesimpulan dari ketiga gambar ini adalah bahwa kompetisi dalam kebaikan itu bukan hanya sekedar menang saja ya, tetapi bagaimana kita meningkatkan kualitas ibadah kita maupun amal perbuatan kita. Tetapi yang diingat harus dengan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Paham? Paham. Baik, untuk selanjutnya, nah ya, untuk selanjutnya nanti kita buat 4 kelompok, nggih. Kita buat 4 kelompok. Silahkan berhitung 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 dan sampai selesai. Disilahkan. 1, 4. Nah, silahkan yang nomor 1 berkumpul dengan nomor 1, nomor 2 berkumpul dengan nomor 2, 3 kumpul dengan 3, 4 kumpul dengan 3. 4 kumpul dengan nomor 4. Yuk, dirubah kursinya, mejanya. Didekatkan aja sini. Sudah ya? Kelompok 1 mana? Kelompok 1 mana? Ayo. Ya, kelompok 2. Kelompok 3. Ya, kelompok 4. Ya, sudah semuanya, nggih? Sudah? Halo? Ya, masih semangat? Masih. Ya, jadi untuk
ini saya bagikan LKPD. LKPD ini isinya adalah ketentuan-ketentuan apa saja yang harus kalian lakukan. Silakan dibaca itu nanti sesuai dengan arahan saya yang awal tadi, bahwa nanti kalian akan membuat presentasi, ya, mendiskusikan yang nantinya akan ditampilkan dalam presentasi sesuai dengan temanya masing-masing. Paham? Nah, akan tetapi sebelum kalian berdiskusi, kita olahraga terlebih dahulu. Silahkan berdiri semuanya. Ice breaking kita hari ini adalah menuliskan angka dengan anggota tubuh. Misalnya Bu Intan bilang tulis angka 2, berarti tulis angka 2 ya. Tulis angka 3. Tulis angka 4. Sudah bisa? Bisa. Coba kita ganti sekarang menggunakan kepala, ya. Persiapan. Tulis angka 2. Tulis angka 3. Geleng-geleng kepala biar enggak tengeng, ya. Tulis angka 4. Dengan tubuh sekarang. Tulis angka 5. Masih mengantuk? Tidak, ya. Terima kasih, silahkan duduk semuanya. Nah, untuk selanjutnya silahkan didiskusikan dengan teman berkelompoknya. Nanti kalau sudah silahkan dikirim ke grup, nggih. Nah, kalau sudah dikirim ke grup, coba sambil saya nilai, ya. Bagus sekali. Terima kasih, cerah sekali, menarik, ya. Baik, sudah semuanya? Sudah, alhamdulillah. Sudah dikirim ke Bu Intan? Sudah. Kelompok 1 sudah, ya? Coba saya bukanya terlebih dahulu. Kapan kelompok 1, nggih? Oh ya, ini sudah masuk. Silahkan kelompok 1 maju ke depan. Yang lainnya memperhatikan. Dan nanti harus ada yang bertanya, nggih? Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin memperkenalkan tugas diskusi kami. Perhatian dalam kebaikan. Lomba-lomba dalam kebaikan. Berusaha sungguh-sungguh memperbanyak amal baik dan mengajak orang lain untuk berperan tanpa menurut yang terlalu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab. Sudah selesai. Coba ditawarkan. Ya, mungkin ada yang mau bertanya dari kelompok 1. Namanya siapa, Nduk? Marcella. Ayo. Mengapa usia manusia menjadi hal penting dalam kompetisi dalam kebaikan? Karena kita tidak tahu kapan hasil kita tiba. Maka kita sebagai hamba Allah harus segera melakukan kebaikan tanpa menunda-nundanya. Sudah paham? Tepuk tangan. Ada yang ditanyakan lagi apa enggak? Ada yang ditanyakan lagi? Sudah, tidak. Silakan ditutup. Waalaikumsalam warahmatullahi
kembali. Terima kasih. Selanjutnya kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tugas kelompok kami. Silakan. Terima kasih kelompok 2. Tepuk tangan buat kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan sesuatu tentang apa faktor bagi gizi. Sudah? Sudah. Terima kasih, tepuk tangan buat kelompok 3. Ditutup. Atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali. Kelompok yang terakhir, kelompok 4. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan pekerjaan kami. Tepuk tangan buat kelompok 4. Silahkan duduk kembali. Ya, terima kasih. Jadi semuanya sudah maju nggih? Sudah presentasi? Sudah. Dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan yang terakhir kelompok 4. Kita sudah membahas, mendiskusikan bersama berkaitan tentang kompetisi dalam kebaikan, konsep-konsepnya, ada pengertian, ya kan? Ada apa tadi, ciri-cirinya seperti apa, kemudian dalilnya apa, sampai dengan penerapannya bagaimana di sekolah, di rumah, di masyarakat. Nah, seperti itu. Mungkin di sini ada yang ditanyakan. Ya, namanya siapa? Namanya Bilqis. Oh, Bilqis, silahkan. Bagaimana cara menjaga niat tetap ikhlas dalam kompetisi dan kebaikan? Ya, bagaimana menjaga niat ikhlas dalam berkompetisi dalam kebaikan? Pertanyaan yang bagus, terima kasih Bilqis. Jadi, bagaimana caranya kita ingat-ingat kembali tujuan utama kita dalam berbuat baik? Tujuan utamanya apa? Hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggih. Jadi jangan ditunda-tunda ya. Bukan karena kita ingin mendapatkan pujian, bukan. Nggih. Bukan karena kita ingin mendapatkan apa? Hadiah, bukan. Ya. Jadi kita melakukan sesuatu itu harus dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah segala yang kita lakukan itu bernilai ibadah. Oke? Paham? Paham. Jadi yang pertama kita harus melakukannya dengan ringan, tanpa beban. Ora usah ndresulo. Ya. Kita lakukan aja seperti itu, ya. Paham? Paham. Jadi Bu Intan simpulkan materi kita hari ini bahwa kompetisi dalam kebaikan itu dalam bahasa Arabnya, kalau dalam Islam itu namanya fastabiqul khairat, yang artinya kompetisi dalam kebaikan atau berlomba-lomba dalam kebaikan. Terdapat dalam surat tadi surat apa? Al-Maidah ayat 48 ya. Perintah untuk berkompetisi dalam kebaikan. Jadi kalau kita masih diberikan sehat, alhamdulillah. Kita diberikan masih umur panjang, alhamdulillah. Intinya jangan menunda-nunda untuk
berbuat baik. Walaupun kita tahu bahwa setiap manusia itu pasti akan meninggal dunia. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti akan meninggal dunia. Jadi kalau masih ada kesempatan, mari kita segera laksanakan yang namanya kebaikan. Dari sini sudah paham? Sudah. Ya. Sebentar. Setelah itu di sini nanti di sini nanti Bu Intan ada evaluasi, ya. Evaluasinya nanti dalam bentuk Google Form, ya. Dalam bentuk Google Form, nanti linknya saya bagikan. Silakan dibuka dulu HP-nya. Sudah masuk semuanya linknya? Nah, di grup ya. Sudah ya? Sudah. Silakan dibuka. Bu Intan mau tahu sejauh mana pengetahuan kalian terkait dengan materi ini. Silakan dikerjakan. Sudah selesai semuanya? Sudah. Coba Bu Intan lihat dulu hasilnya. Nilainya bagus semua, 90, 100. Tepuk tangan buat kita semua. Ya. Ini berarti bahwa kalian sudah paham semua dengan materi kita terkait tentang kompetisi dalam kebaikan. Bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan? Semangat? Gembira? Alhamdulillah. Terima kasih. Pembelajaran hari ini kita berjalan dengan lancar. Terima kasih banyak anak-anak hebat, anak-anak ibu yang hebat. Mulai dari awal sampai akhir kalian sudah melaksanakannya dengan baik, dan evaluasi tadi juga sudah baik semuanya. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat buat kita semua. Ambil nilai-nilai positifnya, nggih. Dan jangan lupa diaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Bisa? Bisa. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas Quran surat At-Taubah ayat 105 berkaitan tentang etos kerja. Nah, sebelum Ibu tutup, Bu Intan ada pantun sedikit. Asik ya. Beli rambutan di pasar kota. Jangan lupa dibagi rata. Belajar selesai hati gembira. Kompetisi kebaikan menjadi bekal hidup kita. Tepuk tangan buat kita. Baik, terima kasih. Kita akhiri pembelajaran hari ini. Silahkan ketua kelas memimpin doa kafaratul majelis. Silahkan. Bismillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.